wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang sama. Kali ini saya akan berbagi tentang 6 tokoh yang sangat berperan penting untuk negeri ini. Dari mana tokohnya dan bagaimana kiprahnya dan siapakah mereka? Simak saja video ini sampai selesai. Inilah 6 tokoh yang sangat berpengaruh dan berjasa untuk negeri ini di Garut. 1. Raden Ayu Lasminingrat 1843 sampai dengan 1948. Uniknya, tokoh paling berpengaruh di Garut adalah seorang perempuan. Beliau adalah Raden Ayu Lasminingrat, disebut-sebut sebagai tokoh perempuan intelektual pertama di Indonesia. Beliau memiliki cita-cita besar terhadap pendidikan perempuan dengan mendirikan Sekolah Keutamaan Istri pada tahun 1907. Raden Ayu Lasminingrat juga mendirikan kembali Sekolah Istri pada tahun 1912, di mana letak dan bangunannya sekarang masih dipakai hingga kini oleh SMA Negeri 11 Garut, Jawa Barat. Sosok tokoh perempuan lain seperti Dewi Sartika hingga R.A. Kartini juga terinspirasi dari Raden Ayu Lasminingrat atas perjuangannya. 2. Raden Haji Muhammad Musa tahun 1882 sampai dengan 1886. Sebagai pelopor di bidang kesusastraan Sunda dan karya beliau sudah diakui dan dijadikan rujukan oleh Belanda. Raden Haji Muhammad Musa merupakan ayah dari R.A. Lasminingrat. Bahkan karya-karyanya sudah dicetak dan disebarluaskan hingga mencapai ribuan eksemplar di Batavia, yang sekarang Jakarta. Oleh karenanya beliau dianggap sebagai pelopor kesusastraan cetak Sunda. Tidak sampai di situ saja perjuangan beliau, Raden Haji Muhammad Musa juga mendirikan sekolah Eropa, di mana orang Eropa atau Belanda dapat bersekolah bersama-sama dengan anak-anak pribumi pada waktu itu. Berkat salah satu usaha beliaulah pribumi bisa mengenyam pendidikan yang setara dengan masyarakat Eropa. Ketiga, R.A.A. Adiwijaya. Tokoh berpengaruh ketiga Garut adalah R.A.A. Adiwijaya. Namanya kini diabadikan menjadi nama museum di Garut. Beliau merupakan bupati pertama di Kabupaten Limbangan pada zaman Belanda dan sering dianggap sebagai bupati Garut yang pertama sebelum Garut ada. Beliau menjabat dari tahun 1813 hingga 1831. Uniknya lagi, R.A.A. Adiwijaya membentuk panitia pencarian lokasi baru yang akan dijadikan ibu kota kabupaten yang kita kenal sekarang dengan Garut. Beliau dimakamkan di Kampung Cipejeh, Sanding, Kecamatan Garut Kota. Oleh karena itu, beliau terkenal dengan sebutan Dalem Cipejeh. Yang keempat, Profesor Kiai Haji Anwar Musadad, 3 April 1909 sampai dengan 21 Juli 2000. Sejak pada tahun 1945, Profesor Kiai Haji Anwar Musadad memimpin pasukan Hizbullah dan turut menempa mental para pejuang. Sebagai tokoh ulama, tokoh pejuang, Profesor Kiai Haji Anwar Musadad juga disebut sebagai tokoh intelektual, di mana perjuangannya dilanjutkan dengan cara mendirikan sekaligus menjadi rektor pertama Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Gunung Jati, Bandung.
Beliau juga terkenal sebagai pendiri Pondok Pesantren dan Yayasan Pendidikan Al-Musadadiyah Garut, Jawa Barat. Yang kelima, Kiai Haji Yusuf Tauziri. Sebagai pendiri masjid serta Pondok Pesantren Darussalam di Wanaraja, Garut, Kiai Haji Tauziri ikut serta bersama elemen pejuang lainnya dalam melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Dilakukannya dari pesantren dengan cara membentuk Laskar Darussalam. Beliau juga terkenal karena kisahnya yang legendaris dengan memimpin pemberontakan DITI, Sekar Maji, Marizan Kartosuwiryo, dan pertempuran di Cipari, Wanaraja. Dan yang terakhir, yang keenam, Ahmad Nu'man. 10 Oktober 1926 sampai dengan April 2016. Tidak heran jika Ahmad Nu'man dijuluki arsitek 1000 masjid, Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung atau ITB, Masjid Raya Bandung, hingga Masjid Indonesia di Sarajevo, Bosnia masih bisa dilihat dan digunakan hingga kini. Ahmad Nu'man merupakan putra dari Muhammad Jamhari, pendiri Muhammadiyah Garut. Di Garut, sang ayah membangun beberapa masjid dan Ahmad Nu'man sewaktu kecilnya sering mendampingi ayahnya. Dari sanalah beliau menjelma menjadi arsitek masjid paling diakui di Indonesia, bahkan di dunia. Demikian sosok 6 tokoh yang berasal dari Garut yang sangat berperan penting untuk kemerdekaan di negeri ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hatur nuhun. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.